pagi anak-anak terkasih, berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Sikotang di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu. Engkau telah menemani kami dari tidur kami malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, berilah rahmat Roh Kudus kepada diri kami agar kami bertanggung jawab untuk mengikuti proses pembelajaran daring secara mandiri. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menuntun kami sehingga kami memampukan diri sebagai anggota gereja-Mu yang semakin hari semakin beriman kepadamu untuk mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang berbelas kasih, kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan. Kiranya berbelas kasih-Nya ya Tuhan untuk menghapuskan dan memaafkan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai putra-putri-Mu yang terkasih. Kami juga ya Tuhan berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Engkau yang selalu memberikan perlindungan dan rezeki bagi mereka, sehingga mereka selalu dalam naungan-Mu menjadi orang tua dan partner sekolah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Kiranya Engkau memusnahkan segala virus yang menyerang manusia, sehingga dunia pulih berkat belas kasihan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan saya. Bapak sehat, kamu sehat, dan semuanya kita sehat. Maka mari kita ikuti pembelajaran ini dengan semangat, senyum sukacita, dan bertanggung jawab. Baik anak-anakku yang terkasih, hari ini tidak seperti biasanya Bapak dengan latar yang seperti kamu lihat dalam video-video sebelumnya ya. Hari ini Bapak menampilkan latar suasana ruangan kelas kita, karena Bapak berpikir kamu pasti rindu datang belajar ke sekolah. Untuk itu Bapak akan hadirkan di dalam pembelajaran ini suasana kelas yang sesungguhnya yang telah kamu rindukan selama ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari judul di bab 6, yakni Gereja Mewartakan Kerajaan Allah. Dengan mempelajari judul ini, nantinya kita mampu menjelaskan arti gereja. Kemudian kita mampu menjelaskan arti kerajaan Allah. Dan selanjutnya kita juga mampu menjelaskan cara gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Suasana kedekatan, keakraban, dan kesetiakawanan Allah dengan manusia itulah yang hendak dibangun oleh Yesus melalui karya pewartaannya. Pewartaan kerajaan Allah akan semakin dipahami melalui pengajaran Yesus yang menggunakan banyak perumpamaan dan mujizat dari seluruh hidupnya. Di dalam doa yang diajarkannya,
Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Ia mengucapkan sabda bahagia. Ia dekat dengan orang-orang berdosa, dekat dengan orang miskin dan orang yang tak berdaya. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus agar para murid memahami arti kerajaan Allah sebagai pokok pewartaannya. Baik, jika dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, hal itu memberikan gambaran bahwa suasana Allah yang memerintah sebagai raja telah dimulai dan telah terwujud, sekaligus memerlukan proses untuk menggenapinya. Jadi dalam hal ini, Yesus memanggil para muridnya untuk membantu karyanya menjalankan tugas perutusan. Hal itu dilanjutkan oleh gereja sebagai kumpulan umat beriman, sebagai penerus para murid pertama yang dibangun oleh Yesus sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Gereja turut serta di dalam karya atau misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, keikutsertaan gereja di dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Partisipasi dalam karya imamat atau nabi dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Sedangkan karya rajawi dijalankan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Kristus. Tugas perutusan utama yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Nah, suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Anak-anakku yang terkasih, suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut ditujukan bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnah segala yang jahat, dan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akan menjadi terang yang bercahaya. Dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Dalam hal ini, kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Anak-anakku yang terkasih, tugas Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Tugas Yesus menyembuhkan orang-orang sakit diteruskan oleh gereja dengan berusaha melayani mereka yang sakit dengan mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Tugas Yesus dalam membantu orang-orang buta, bisu, dan tuli diteruskan oleh gereja dengan membangun sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, kitalah yang sekarang meneruskan tugas Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sekarang ini sebagai gereja. Siapa itu gereja? Jawabannya adalah kita sendiri, yakni sebagai pengikut Kristus yang beriman.
Nah, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah Bapak menjelaskan mengenai gereja mewartakan kerajaan Allah, kamu memahami peran kamu sebagai gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, salah satu wujud yang dapat kita buktikan secara nyata di masa Prapaskah ini sebagai sikap tobat kita adalah berderma, memberikan sedikit yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Kita sudah 2 kali melaksanakan ibadat aksi puasa pembangunan. Bagaimana partisipasi kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Disinilah kesempatan kita mewujud nyatakan kerendahan hati kita sebagai pengikut Kristus yang mau peduli dan berkorban, membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, semoga kita dengan perbuatan amal kasih kita, dengan sikap berderma kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan, dengan pembelajaran hari ini kami dapat menjalankan tugas kami sebagai pengikut-Mu dengan berbuat derma, amal kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kami telah menjadi perpanjangan tangan-Mu berbuat kasih bagi sesama. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Semoga Engkau mendengarkan segala permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.